Jam dinding berhenti tepat di angka 03 pagi. Udara terasa berat, sunyi seperti dikunci dari luar. Saat aku hampir terlelap, terdengar suara pelan memanggil namaku. Sekali, lalu menghilang. Aku mencoba mengabaikannya, namun beberapa detik kemudian, suara itu kembali terdengar dari arah rumah kosong di seberang jalan. Lebih dekat, lebih jelas. Yang membuat darahku membeku, suara itu bukan suara orang lain. Itu suaraku sendiri memanggilku, seolah sedang menunggu aku pulang. Selamat datang di Bisikan Malam. Sebuah ruang sunyi, tempat cerita-cerita gelap dan pengalaman tak masuk akal dibisikkan perlahan, menemani kamu di antara sadar dan tertidur. Di sini, setiap kisah bukan sekedar cerita horor, tapi potongan kejadian yang mungkin terlalu dekat dengan kehidupan nyata. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam kisah malam ini, izinkan aku meminta dukungan kecil darimu. Jika kamu menikmati konten horor narasi seperti ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan komentar. Dukungan sederhana itu sangat berarti agar Bisikan Malam bisa terus menghadirkan cerita-cerita baru, menemani malam-malammu, dan tumbuh bersama pendengarnya. Sekarang, tarik napas perlahan. Pastikan kamu mendengarkan dengan hati-hati. Karena cerita ini mungkin tidak akan berhenti saat videonya berakhir. Sejak pindah ke kontrakan kecil di ujung gang itu, ada satu hal yang langsung menarik perhatianku. Bukan suara aneh, bukan bayangan, melainkan sebuah rumah tua di seberang jalan yang selalu terlihat berbeda dari yang lain. Rumah itu berdiri tepat menghadap kamarku. Cat temboknya kusam, pagar besinya berkarat, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut orang dewasa. Tidak ada pot bunga, tidak ada sandal, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang paling aneh, lampunya tidak pernah menyala, siang maupun malam. Pada malam pertama, aku mengira rumah itu sekedar kosong. Mungkin pemiliknya pindah atau sedang dijual. Aku tidak terlalu memikirkannya. Namun semakin hari, perasaan tidak nyaman itu muncul pelan-pelan. Setiap kali aku membuka jendela di malam hari, entah kenapa pandanganku selalu tertarik ke arah rumah itu. Seolah-olah ada sesuatu di sana yang sedang memperhatikanku balik. Aku mencoba bertanya pada tetangga sekitar. Jawaban mereka hampir sama. Rumah itu sudah lama kosong. Jangan terlalu diperhatikan. Memang dari dulu begitu. Tak ada yang mau bercerita lebih jauh. Dan anehnya, setiap kali rumah itu dibahas, nada bicara mereka berubah. Lebih pelan, lebih singkat, seperti takut didengar. Malam-malam berikutnya, aku mulai menyadari satu kebiasaan aneh. Setiap pukul 3 pagi, aku selalu terbangun tanpa alasan jelas. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara kendaraan. Tubuhku hanya terjaga begitu saja. Saat itu, suasana gang selalu sunyi. Lampu jalan redup, angin hampir tidak bergerak. Dan rumah tua itu tetap gelap seperti lubang hitam yang menelan cahaya di sekitarnya. Suatu malam, saat aku duduk di ranjang sambil menatap jendela, aku merasa ada perubahan kecil. Bukan pada rumahnya, melainkan pada perasaanku. Ada sensasi seperti sedang ditunggu, bukan oleh orang yang berniat jahat, melainkan oleh sesuatu yang sangat mengenalku.
aku menutup jendela, mencoba menenangkan diri, menyalahkan pikiranku sendiri. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Namun sebelum aku benar-benar tertidur, aku mendengar sesuatu dari luar. Bukan suara langkah, bukan suara angin, melainkan helaan napas pelan, tepat dari arah rumah kosong itu. Dan sejak malam itu, aku tahu rumah tersebut tidak benar-benar kosong. Aku mulai memperhatikan pola yang tidak bisa lagi kusebut kebetulan. Setiap malam, tepat saat jarum jam menyentuh angka 03, tubuhku selalu terbangun dengan sendirinya. Mataku terbuka, jantung berdetak lebih cepat, dan perasaan gelisah datang tanpa sebab yang jelas. Awalnya aku mengira itu hanya efek kelelahan, jam tidur berantakan, pikiran terlalu penuh. Aku mencoba menenangkan diri dengan alasan-alasan logis. Namun, malam itu berbeda. Saat aku terbangun, suasana terasa terlalu sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang terasa seperti diawasi. Aku menahan nafas, mendengarkan. Lalu, terdengar suara pelan. Bukan teriakan, bukan bisikan jelas, hanya satu kata. Dipanggil perlahan. Namaku. Aku duduk tegak di ranjang. Kepalaku menoleh ke arah jendela yang tertutup tirai tipis. Suara itu datang dari luar, dari arah rumah kosong itu. Ah, cuma halusinasi, batinku. Aku memejamkan mata, mencoba tidur kembali. Namun, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah-olah orang yang memanggil berdiri tepat di seberang jalan, menatap ke arah kamarku. Dengan tangan gemetar, aku memberanikan diri membuka tirai jendela. Gang kecil itu tampak seperti biasa. Lampu jalan redup, bayangan pohon bergoyang pelan tertiup angin. Dan rumah kosong itu masih gelap. Tidak ada lampu, tidak ada siluet manusia, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, saat aku hendak menutup tirai kembali, aku mendengar suara itu untuk ketiga kalinya. Lebih pelan, lebih dalam, lebih menyeramkan. Kali ini, aku sadar sesuatu yang membuat tubuhku dingin seketika. Intonasinya persis seperti caraku berbicara. Nada suaranya, cara mengucap namaku, bahkan jeda di antara katanya. Itu bukan suara orang lain. Itu suaraku sendiri. Aku mundur menjauh dari jendela. Keringat dingin mengalir di punggungku. Pikiranku berantakan, mencoba mencari penjelasan. Mungkin rekaman, mungkin orang iseng, mungkin pikiranku sedang mempermainkanku. Namun, satu hal yang tidak bisa kujelaskan, kenapa suara itu terdengar sedih, seolah-olah memanggilku bukan untuk menakuti, melainkan karena sangat membutuhkan kehadiranku. Malam itu, aku tidak tidur lagi. Aku hanya duduk menunggu fajar. Dan sejak saat itu, jam 3 pagi bukan lagi sekedar waktu bagiku. Itu adalah undangan. Setelah malam itu, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup dengan rasa penasaran. Jika benar ada sesuatu yang memanggilku setiap jam 3 pagi, aku harus membuktikannya. Atau setidaknya memastikan aku tidak sedang kehilangan kewarasan. Malam berikutnya, sebelum tidur, aku menyiapkan ponsel di atas meja kecil dekat jendela. Aplikasi perekam suara sudah menyala.
Layarnya kuhadapkan ke bawah, seolah-olah aku ingin berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa. Namun jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku berbaring sambil memandangi langit-langit kamar. Setiap suara kecil terdengar berlebihan. Detik jam dinding terdengar terlalu keras. Entah kapan aku tertidur. Yang jelas, aku terbangun dengan sangat tiba-tiba. Jam di layar ponsel menunjukkan 03 pagi. Aku tidak bergerak. Aku tidak membuka mata sepenuhnya. Aku hanya mendengarkan. Suasana hening seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, aku merasa lebih siap. Beberapa detik berlalu. Lalu terdengar suara itu. Pelan, ragu-ragu, seperti seseorang yang takut untuk dipastikan keberadaannya. Namaku. Aku menahan nafas. Aku yakin bibirku tidak bergerak. Dadaku terasa sesak. Suara itu terdengar satu kali lagi, lalu menghilang begitu saja, seolah malam kembali menelan semuanya. Saat matahari terbit, aku langsung memeriksa ponselku. Tanganku bergetar saat membuka rekaman itu. Ada durasi hampir 1 jam. Artinya, ponselku benar-benar merekam sesuatu. Aku menarik napas panjang, lalu menekan tombol putar. Awalnya, hanya terdengar suara sunyi, desiran angin yang sangat pelan, dan napasku sendiri. Lalu, di menit ke-23, suara itu muncul. Jelas, dekat, tidak samar. Aku memanggil namaku sendiri. Bukan hanya sekali. Ada jeda, lalu diulang dengan intonasi yang sama persis seperti caraku berbicara saat lelah. Setelah itu, terdengar suara lain. Lebih rendah, lebih dalam. Seperti bisikan yang ditekan agar tidak terdengar oleh orang lain. Sudah waktunya pulang. Tubuhku bergemetar hebat. Aku menghentikan rekaman itu berulang kali berharap suara tersebut menghilang. Namun, setiap kali diputar ulang, hasilnya tetap sama. Aku sendirian di kamar itu. Aku tidak tidur sambil berbicara. Aku tidak bangun dan berjalan keluar. Namun, rekaman itu membuktikan satu hal yang tak bisa kupungkiri lagi, bahwa sesuatu telah menggunakan suaraku, dan ia tahu persis siapa aku. Sejak pagi itu, rumah kosong di seberang jalan tidak lagi terasa seperti tempat asing. Ia terasa seperti tujuan. Sejak mendengar rekaman itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Kemanapun aku pergi, bayangan rumah kosong di seberang jalan selalu mengikutiku. Bahkan di siang hari, saat matahari bersinar terang, rumah itu tetap terlihat suram, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin disentuh cahaya. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya pada warga lama, bukan kepada anak muda atau orang-orang yang baru pindah, melainkan kepada mereka yang sudah puluhan tahun tinggal di gang itu. Seorang nenek yang setiap sore duduk di teras rumahnya menatapku lama. Tatapannya tajam namun penuh iba. Saat aku menyebut rumah kosong itu, tangannya berhenti mengipasi diri. "Kamu tinggal di kontrakan itu ya?" Aku mengangguk. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara hampir tak terdengar, "Kamu mirip sekali dengan anak itu." Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Mungkin kebetulan, Nek." Namun nenek itu tidak ikut tertawa. Matanya justru berkaca-kaca. Ia memintaku duduk, lalu mulai bercerita dengan suara pelan, seolah takut didengar oleh dinding-dinding sekitar. Bertahun-tahun lalu, rumah kosong itu memang pernah dihuni.
oleh seorang pemuda yang pendiam, jarang bergaul, dan lebih sering mengurung diri. Tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Sampai suatu hari, rumah itu sunyi terlalu lama. Warga mulai mencium bau aneh. Pintu rumah didobrak, dan di dalamnya mereka menemukan pemuda itu sudah meninggal, sendirian tanpa seorang pun di sisinya. Nenek itu menatapku lagi. Kami baru tahu namanya saat melihat KTP-nya. Aku menelan ludah. Dadaku terasa sesak. Namanya, nenek itu berhenti sejenak. Sama dengan namamu. Dunia seakan berhenti berputar. Aku ingin menyangkal, ingin tertawa dan berkata ini hanya cerita lama. Namun, semua potongan mulai menyatu. Rumah yang selalu gelap, suara yang memanggil, rekaman dengan suaraku sendiri. Nenek itu menggenggam tanganku. Anak itu tidak pernah benar-benar pergi, katanya lirih. Dan sepertinya dia masih menunggu. Sejak hari itu, aku tidak lagi bertanya siapa yang memanggilku setiap jam 3 pagi. Aku sudah tahu jawabannya. Malam itu, aku tidak lagi mencoba melawan rasa takut. Tidak menyalakan televisi, tidak memutar musik, tidak menutup jendela rapat-rapat seperti biasanya. Jam dinding berdetak pelan, seolah menghitung mundur. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu. Saat jarum jam tepat menunjuk angka 03, suara itu datang lagi. Tidak tergesa, tidak memaksa. Hanya satu kalimat pendek diucapkan dengan nada lelah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu. Pulanglah. Kali ini aku berdiri. Tanganku gemetar, tapi langkah kakiku mantap. Aku membuka pintu kontrakan dan melangkah keluar. Gang itu sunyi, lampu jalan berkedip pelan, dan untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di sana, rumah kosong itu tidak sepenuhnya gelap. Ada cahaya redup dari dalamnya, seperti lilin yang hampir padam. Pintu rumah itu terbuka perlahan tanpa aku sentuh. Udara dingin menyambutku. Bau debu dan kesunyian lama menusuk hidung. Aku melangkah masuk. Di ruang tamu, aku melihat seseorang duduk membelakangiku. Bahunya turun, kepalanya tertunduk. Tubuhnya kurus, seolah lama tidak disentuh kehidupan. Saat sosok itu berdiri dan berbalik, lututku lemas. Wajah itu, wajahku sendiri. Namun matanya kosong. Senyumnya tipis dan lelah. Akhirnya kamu datang, katanya dengan suaraku. Aku capek sendirian. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Sosok itu melangkah mendekat, lalu menyentuh dadaku. Sekejap, kenangan yang bukan milikku mengalir deras. Kesepian, penyesalan, dan kematian yang terlalu sunyi. Saat aku tersadar, aku berdiri sendirian di ruang tamu. Rumah itu terasa hangat. Lampu menyala terang. Sejak malam itu, tak ada lagi suara jam 3 pagi. Tak ada lagi rumah gelap di ujung gang. Karena akhirnya, aku sudah pulang. Tidak semua kisah horor berakhir dengan teriakan. Sebagian justru berakhir dengan keheningan. Keheningan yang terasa lebih berat daripada rasa takut itu sendiri. Kadang,
Yang memanggil kita di tengah malam bukanlah makhluk asing dari dunia lain, melainkan bagian dari diri kita yang pernah ditinggalkan. Kesepian yang dipendam terlalu lama, penyesalan yang tidak pernah diberi tempat, dan rasa pulang yang tak pernah benar-benar ditemukan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa mengabaikan luka, menyendiri terlalu lama, dan menutup diri dari sekitar bisa membuat seseorang perlahan menghilang, bahkan sebelum tubuhnya benar-benar pergi. Jika kamu masih bisa mendengar cerita ini, masih bisa merasakan takut, sedih, atau merinding, itu berarti kamu masih hidup, masih hadir, dan masih punya tempat untuk pulang. Terima kasih sudah meluangkan waktumu untuk mendengarkan kisah malam ini di Bisikan Malam. Terima kasih atas setiap dukungan, subscribe, like, dan komentar yang membuat channel ini terus bernafas dan tumbuh. Aku pamit undur diri. Namun, cerita-cerita gelap tidak pernah benar-benar berakhir. Sampai jumpa di video Bisikan Malam berikutnya. Dan ingat, jika suatu malam kamu mendengar namamu dipanggil pelan, pastikan kamu tahu siapa yang memanggil.